yang mengalami kebaikan kasih-Nya Tuhan sepanjang bulan Agustus ini. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih salam, kasih tos kanan kirimu. Boleh kita katakan selamat beribadah. Tuhan memberkati setiap kita. Kita percaya kemuliaan Tuhan menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang kekal. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Semua. 1, 2, 1, 2, 3, go. Kita akan suara kita sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Boleh angkat tangan kita panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Kita melompat sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama dengan bangga sore hari ini benar kesejahteraan kebaikan kebesaran Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan setiap kita di tempat ini. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Sore hari ini mari sama-sama kita bernyanyi, kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi benar guys. Sore hari ini katakan, hanya Kau Tuhan. Kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Sore hari ini bagi setiap kita yang bersuka cita. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tadi suara-suara tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Lebih dahsyat di atas kepala kita bagi nama Tuhan. Yang siap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya.
Lebih dahsyat lagi, haleluya. Haleluya. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala. Bersorak-sorak muliakan namanya, berperankan di kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya penebus, mengalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan. Kita puji nama Tuhan sama-sama. Pam 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 pam. Dahsyat. Pam 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 pam. Kita bersorak-sorak, bersorak-sorak, muliakan namanya, berperan ganti kita. Kita bertepuk tangan sore hari di bagian nama Yesus. Kita muliakan namanya, muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang kompak kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Semua ini pujian syukur kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Hati kami bersuka karena-Mu. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan sore hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Katakan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Semua. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Lebih dahsyat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Kita menari bersama-sama. Katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Lebih dahsyat. Pam 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 pam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita boleh berkumpul sama-sama sore hari ini. Kita boleh bersukacita memuji nama Tuhan. Kita boleh bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bangga punya sahabat yang baik namanya Tuhan Yesus. Lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Serta pujian lagi kita memuji nama Tuhan. Gerakan badanmu, kita menari sama-sama. Angkat suaramu, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Dia setia bagi setiap kita. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu
besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Kita menari sama-sama, deklarasikan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Iberia Squire, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan kami percaya, dan ku percaya, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan ini. Mari jangan malu-malu, Tuhan. Generasi penyanyi lagu kita puji nama Tuhan ini. Sama-sama. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Lebih dahsyat Iberia Squire sore hari ini. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus yang setia, buat sahabat sejati dalam setiap hidup kita. Kami gak mau ragu, kami gak mau takut, sebab ada Tuhan beserta dengan kami, Bapa. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang jaga hidupku. Bolehkah Yesus Kau dan ku hidup untuk selama-lamanya. Boleh lebih keras sore hari ini katakan, Yesus Kau dan ku hidup untuk selama-lamanya. Kita menari melomba sama-sama. Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Sekali lagi lebih dahsyat kita katakan, Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan di hadapan Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersuka cita di tempat ini. Kita telah memulai ibadah ini dengan hati kita yang berbahagia. Tiba saatnya kaum muda Bun Erjes, kita mau datang menyembah. Kita mau beri hati kita. Kita mau mengucap syukur untuk kasih, penyertaan, dan kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang seutuhnya untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapak, kami mau bawa ucapan syukur setiap kami untuk kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah pujian dan penyembahan kami
hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Mari sejenak kamu udah Bonerges, mari kembali boleh angkat ucapan syukurmu, mari kembali boleh angkat doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segalanya di hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. You are forever in my life. You see me through the season, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You'll never let me go. Lebih dahsyat kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali bersama-sama pun Yesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You'll never let me go. We'll sing, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. No one carried it, everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. No harm carried it, everlasting arms. You'll never let me go. Through the door. Jiwa kami datang menyembah-Mu ya Rabb. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya.
kasih. I sing to you Lord. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah sembah dari kerinduan hati kami ya Bapa. I carry the everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you Lord. Mari dengan segenap hatimu terus nyatakan di hadapan Tuhan. Ini pujian kami ya Roh Kudus. Oh, I carry the everlasting arms. You'll never let me go to the door. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. No one can lead everlasting arms. You'll never let me go. Say you'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go to the door. Mari kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, Raja mulia, Yesus. Biar mulut kami tahan hentinya memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami kagum akan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Roh Kudus. Sebab inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, kami hormat Tuhan. Hormat akan Engkau. Sebab hanya Tuhan saja Allah yang layak kami puji, yang layak dipuji. Ku kagum, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami terkagum-kagum akan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu yang mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama-nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Lebih meriah lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan kembali duduk tempat ini. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya, sama-sama terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Merdeka bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan Yesus karena kita berdiri teguh dan pelaku firman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita supaya jatuh dalam dosa. Sebagai orang percaya, hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus
Seorang mempelai Kristus harus menjaga dan mempersiapkan baju putih yang bersih, artinya perbuatan baik dan hidup dalam kekudusan. Sebab tujuan utama sebagai mempelai adalah hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sina kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang sudah hadir di tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming. Suara gembala yang bertemakan pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yaitu yang pertama, belajar mendisiplinkan diri. Diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakannya. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, mereka selalu mencari untuk aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri? Yaitu Tuhan yang pertama, lalu orang lain baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh di dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Diambil dari Daniel 1 ayat yang ke-8. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tidak ada orang yang berkarakter kuat tetapi pelin-pelan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya. Berani melawan iblis ketika dicobai di padang gurun. Yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Diambil dari Matius 25 ayat yang ke-21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai, dia tahu ada 2 upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yaitu upah di dunia dan upah di sorga. Dan yang kelima yang terakhir, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Diambil dari Kolose 4 ayatnya yang ke-6. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan dan membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa, agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kaum muda Bonerges, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemana firman Tuhan. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati kita. Mari sama-sama kembali kita mau rendahkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, tempat-Mu yang kudus ini. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami.
Terus kami mau bangkitkan iman kami. Di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Filipus Fidel Raymond, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biarlah setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Maka terimalah sembah kami ya Tuhan. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau angkat ucapan syukur kami sebab kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini pujian dari dasar hati kami. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan sukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan sukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi. Bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan. Dengan iman kita mau panggil nama-Nya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah. Dan kasih karena Kristus kami dan hamba yang terkasih Bapak Tuhan Filipus Fidel yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari sekali lagi dengan iman percaya kamu dapat Yesus katakan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya. Mari buat teman muda, terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Teduhkan hatimu saat ini di hadirat-Nya.
Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan melawat setiap orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Mari kita belajar mengutamakan Tuhan, terutama dalam kehidupan kita. Perkatakan terima kasih Tuhan buat hidup ini. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan buat anugerah, buat keselamatan, buat kedua orang tuamu, buat pendidikanmu, buat pekerjaanmu, buat kesehatan, buat pelayanan, buat segala macam yang Tuhan izinkan untuk kau nikmati dalam kehidupan masa mudamu. Dan percaya bahwa masa depanmu pasti dahsyat dan luar biasa. Katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Ya Allah, Roh Kudus, sore hari ini hadirlah di tempat ini Tuhan. Hadirlah jamah setiap kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Kau. Kami perlu Tuhan. Urapan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Basai setiap hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Lawat mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari teman muda, izinkan Tuhan membuat hatimu membara bagi Dia. Jadikan Dia yang terutama dalam hidupmu. Masa-masa muda ini masa-masa penentuan. Kau mau jadi apa di masa depan? Karena itu ambil sikap, ambil keputusan saat ini. Tuhan nomor satu buat kita semua. Maka lihat langkah-langkahmu akan dahsyat. Kau akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kau akan melihat banyak pintu-pintu dibukakan olehnya. Hal-hal yang belum pernah terpikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. We love you Jesus. It's so beautiful to be in your presence. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Apa yang Raja Daud nikmati, saat ini kami nikmati. Dia berkata lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah yang kami nikmati Tuhan. Berkat terindah adalah hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini hadirat itu ada di tempat ini dalam hidup kami, dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Allah Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Nyatakan isi hatimu, nyatakan rencanamu, nyatakan pribadimu. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara bukan manusia. Sehingga ketika firman disampaikan akan terjadi terobosan, pemulihan, kelepasan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kuasai ibadah ini sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari semua sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Shalom Bonarges. Lebih mantap lagi, shalom Bonarges. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 11, teman muda baca yang keras yuk. 11, 2, 1. Ayat ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Yuk ayat 13 bersama-sama yang keras yuk. 2, 1. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu, terus perkara ini telah, terus, haleluya. Sore hari ini teman muda, saya rindu untuk kita berdiskusi, berbicara tentang berani tampil beda. Sama-sama dengan saya katakan, saya berani tampil beda. Haleluya. Ya, ini kisah dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Berani tampil beda. Apa yang dimaksudkan berani tampil beda? Khususnya buat kita semua, buat teman-teman muda di akhir zaman ini. Apakah dengan tampil beda ini artinya kita berani tampil secara pakaian berbeda dari orang lain? Ya.
Apakah cara berbicara kita, apakah perilaku kita seperti itu? Saya percaya saudaraku, yang Tuhan mau untuk kita lakukan berkaitan dengan berani tampil beda bukan tentang hal-hal seperti itu. Bukan. Tetapi ini menyangkut tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Teman muda berani tidak pegang firman di tengah lingkungan orang-orang yang tidak mau taat sama firman. Nah itu dia. Jadi anak muda zaman sekarang memang tantangannya jauh lebih berat dibandingkan 30 bahkan 40 tahun yang lalu. Karena zaman ini semuanya serba instan, ya kan? Kehidupan penuh dengan tantangan. Sehingga buat teman muda harus berani punya prinsip bahwa saya anak Tuhan, saya berani menunjukkan jati diri saya. Jadi teman muda harus berani tampil beda loh. Tantangannya memang tidak mudah. Tapi bagaimana caranya untuk tampil beda? Nah itu dia. Seringkali kan kita pengen menunjukkan bahwa saya ini anak Tuhan. Betul tidak? Teman muda rindu gak jadi berkat bagi teman yang lain? Hello? Teman muda rindu gak? Lewat hidupmu banyak orang yang akhirnya percaya Yesus. Katakan amin yang percaya. Tapi kan ini perkara yang tidak mudah. Perkara yang sebenarnya perlu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya gitu. Nah Daniel ini satu tokoh di Alkitab yang luar biasa. Dia sungguh berani tampil beda. Di tempat itu ya kan sedang dibuat sebuah peraturan bahwa selama 30 hari, katakan 30 hari. Tidak boleh ada orang yang menyembah atau meminta pertolongan kepada Allah lain kecuali kepada raja saat itu. Ini tantangan yang tidak mudah. Jadi saat itu dikeluarkan maklumat atau pengumuman. Siapapun yang menyembah atau meminta pertolongan kepada Allah lain kecuali kepada Raja Darius, maka akan dilempar ke gua singa. Wah ini hukumannya ngeri loh. Bukan dimasukkan ke penjara ya. Bukan pekerjaan hukuman sosial membersihkan jalanan, bukan. Dilempar ke gua singa. Di mana di dalamnya itu pasti bukan kelinci adanya. Itu singa-singa yang lapar. Singa-singa yang mengerikan. Singa-singa yang istilahnya manusia dilempar, hitungan detik habis teman muda. Teman muda pernah nonton ya? Animal Planet, channel-channel binatang seperti itu. Kalau melihat bagaimana seperti binatang harimau, singa menerkam mangsanya. Wah itu sangat mengerikan, hitungan detik. Hancur tuh badan-badannya. Nah Daniel ya kan ada di masa itu. Ancaman ini mengerikan, 30 hari tidak mudah. Dan kemudian apa yang terjadi? Coba lihat. Pada ayat yang ke-11, Alkitab kita Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 ya, saya akan bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lihat nih teman muda. Berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sama-sama dengan saya katakan, biasa melakukannya. Nah ini dia. Jadi ada satu kelebihan Daniel, ada satu ciri Daniel, yaitu dia seorang yang hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Walaupun saat itu mereka menjadi orang buangan, tetapi ternyata hubungan dia dengan Tuhan tetap baik. Saya mau katakan teman muda, kunci keberhasilanmu buat masa depan adalah pastikan engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Ketika engkau menempatkan Tuhan menjadi yang prioritas utama dalam hidupmu. Engkau mau nanti diutus sama Tuhan mungkin di Jakarta, di Bandung, di Medan atau mungkin di luar negeri. Dimanapun engkau berada tapi engkau punya prinsip Tuhan nomor 1 buatku. Mau seberapa sibuk engkau, mau seberapa luar biasa profesimu, tapi engkau tetap mengatakan God is number 1. Tuhan nomor 1. Tuhan prioritas hidup saya. Maka itu akan menjadi gaya hidup bagimu. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau nggak berubah. Gitu. Bukan tempat di mana engkau berada akan mengubah atau membentuk engkau. Tapi yang luar biasa, kehadiranmu akan mengubah kebiasaan tempat itu. Katakan amin. Ini luar biasa ya.
Kita seorang diri masuk ke dalam komunitas yang baru, orang-orang yang baru, kebiasaan yang berbeda dengan kita masuk ke situ, biasanya bagaimana? Supaya kita bisa diterima oleh mereka. Ya udahlah, mereka begitu, saya ikut dulu aturan main mereka. Benar nggak? Kita berusaha fleksibel, tapi ternyata itu mendukakan hati Tuhan. Ya udahlah, saya lakukan apa yang mereka lakukan. Supaya saya bisa diterima oleh mereka. Supaya saya bisa masuk dalam pergaulan ini. Tetapi di sini ada satu tokoh Alkitab yang punya prinsipnya luar biasa. Walaupun peraturan itu yang membuat adalah orang nomor 1 di negara itu, dia tidak takut loh. Dia tidak takut terasingkan, dia tidak takut dengan ancaman bahwa akan dilempar ke dalam gua singa. Enggak takut. Kadang saya berpikir ini Daniel ini orangnya nekat atau beriman. Karena teman muda harus tahu, beriman sama nekat beda ya. Kalau nekat kan kadang-kadang tanpa perhitungan, benar nggak? Oh udahlah pokoknya apapun yang terjadi majulah. Gitu. Tapi kalau orang beriman begini, aku percaya bersama Tuhan aku pasti berhasil. Amin. Aku percaya ada Tuhan, Tuhan akan membela aku. Aku percaya bersama Tuhan, aku diberi kekuatan. Walaupun aku takut, walaupun aku seorang diri. Tapi kalau ada Tuhan, aku pasti bisa. Nah itu dia, orang beriman. Nah Daniel nih tipe begitu teman muda. Saya tahu di luar sana, untuk engkau berbeda, menunjukkan kau anak Tuhan tidak mudah. Tantangannya besar. Di zaman saya aja yang saya masih muda sih teman muda benar. Kita beda tipis lah, paling beda 2 tahun benar ya. Ya kan? Gitu. Di zaman dulu saya SMA, kuliah, untuk kita tampil beda menunjukkan kita anak Tuhan. Dulu teman saya bilang apa? Udah mau jadi pendeta lu ya? Gitu. Dikit-dikit gereja, dikit-dikit ngajak ibadah. Ya kan? Punya uang dikit, ongkos ke gereja. Punya uang dikit buat persembahan. Sampai teman bilang, bahkan bukan cuma teman, bapak saya bilang, karena kalau setiap kali saya di rumah, saya penyembahan, ambil gitar saya nyembah Tuhan, saya baca Alkitab, orang tua saya bilang, udah mau jadi pendeta lu. Bukan muji, tapi maksudnya ngecengin. Tapi ternyata bapak saya sedang bernubuat, benar anaknya jadi pendeta sekarang saudaraku. Ya kan, gak mudah loh. Nah itu zaman saya, SMA tahun 95 lulusnya, kuliah tahun 95, lulus tahun 99. Gak mudah buat saya. Nah saya tahu di zaman muda saat ini itu jauh lebih berat dibandingkan di zaman saya. Tapi percayalah, mau seberapa pun perubahan zaman ini, asal engkau ada Yesus, Tuhan akan memampukan engkau untuk bisa tampil menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Mulai saat ini jangan malu menunjukkan kau anak Tuhan. Bilang amin dulu. Yang bilang amin tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga kau akan pede gitu. Kalau orang yang berani tampil beda, orang itu pasti pede. Contoh secara fashion ya, sekarang lagi model apa? Saya nggak tahu fashion zaman sekarang. Ya kan? Pokoknya lagi model zaman fashionnya A. Tapi dia dari dulu gaya fashionnya B terus ya kan. Dan orang liatin dia dari atas ke bawah. Orang mungkin berpikir ini nggak ngikutin perkembangan zaman ya, ini anak nggak gaul ya. Tapi dia bodoh amat karena apa? Dia nyaman dengan gayanya dia, dengan fashionnya dia. Kenapa dia bisa begitu? Dia percaya diri luar biasa. Begitu juga ikut Tuhan, kita harus percaya diri. Katakan amin. Kenapa percaya diri? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Allah yang menyembuhkan penyakit, bilang amin. Allah yang menghancurkan setan, bilang amin. Allah yang menjamin masa depanmu pasti indah dan luar biasa. Lah buat dia masa kita malu-malu, benar gak? Gitu. Jadi teman muda harus punya prinsip seperti Daniel. Dia tahu gak konsekuensinya kalau dia menyembah Allah lain kecuali Raja Darius? Tahu. Dilempar ke gua singa? Tahu teman muda. Tapi prinsip orang ini luar biasa. Alkitab berkata, coba lihat ayat ini tadi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi Daniel tahu nih surat larangan menyembah selama 30 hari. Tidak boleh menyembah Allah lain selain Raja Darius. Sudah keluar dan larangan itu selama 30 hari. Daniel tahu gitu. Pergilah ia ke rumahnya. Jadi dia dengan sengaja, dengan kesadaran dia datang ke rumahnya. Tujuannya apa? Lihat dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya. 3 kali sehari ia berlutut. Tuh lihat. 3 hari
3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini dia. Jadi dia punya kebiasaan, ternyata gini teman muda. Bahwa Daniel ini setiap hari itu tiga kali dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Praise and worship. Wah ini keren. Di mana-mana gereja, khususnya aliran karismatik, termasuk gereja kita selalu berbicara mengajarkan kepada imam-imam musik. Imam musik itu bicara pemain musik, WL, kemudian singer, choir, bicara tentang praise and worship. Pujian, penyembahan. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Katakan amin. Kalau teman muda engkau biasa menyembah Tuhan di rumahmu, lihat kuasa Tuhan besar di rumahmu. Katakan amin. Ada hadirat Tuhan. Kita mengundang Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan ada di rumah kita. Maka kalau ada yang jahat berusaha mengganggu rumahmu, mengganggu siapapun, itu pasti digagalkan Tuhan. Tidak bisa masuk. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di situ. Gak bisa tembus. Yang jahat mau dikirim pakai kuasa apapun tidak bisa masuk. Karena ada raja di atas segala raja bertahta di rumahmu karena engkau rajin menyembah dia. Bilang amin. Jadi saya rindu mengencourage teman muda. Yuk mulai saat ini bangun punya kebiasaan yang baru. Apa itu? Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kenapa Daud dipakai Tuhan luar biasa? Usianya masih belia, mungkin zaman sekarang usia anak SMA Daud ini. Tapi dari abang-abangnya Daud yang umurnya sudah dewasa, badannya sudah terbentuk, biasa berperang, Tuhan tidak pilih mereka, Tuhan pilih Daud. Daud itu mungkin angkat pedang aja belum kuat. Betul, pakai baju jirah berperang belum kuat. Masih kemerah-merahan Alkitab bilang, seperti teman muda lah. Masih imut-imut, kok dipilih Tuhan loh. Ternyata ketika dia di padang rumput, ya tidak ada orang di situ. Yang ada hanya 2 ekor kambing domba yang dia jaga. Di situ dia menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Mungkin bagi kau kebanyakan anak muda saat ini, itu udah gak gaul lagi, gak seperti itu. Saya mau katakan yang gaul tuh begitu. Anak muda yang keren adalah anak muda yang berlutut menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Daniel melakukan itu. 3 hari, dalam sehari 3 kali loh. Mungkin pagi, siang, malam. Jadi seperti makan ini. Sarapan, makan siang, makan malam. Dia sengaja naik ke atas rumahnya. Artinya dia punya ruang doa. Ruang itu terbuka dan mengarah ke Yerusalem. Kiblatnya orang Israel. Iya kan? Mereka menjadi orang buangan saat itu. Jadi ke arah Yerusalem. Berdoa sehari 3 kali. Dan itu Alkitab katakan, itu biasa dia lakukan. Jadi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan dia. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Jadi mau dia dilempar di dunia manapun, di ujung dunia manapun, dia punya cinta yang tidak berubah kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan ini tetap dia lakukan. Dan dia tahu prioritas hidup dia adalah menyembah Tuhan. Sehingga ketika keluar ancaman yang sungguh mengerikan, dia tidak takut. Saya mau tanya teman muda. Daniel tahu nggak ancaman itu? Tolong jawab saya yang keras. Daniel tahu nggak ancaman itu? Tahu ya. Kira-kira menurut teman muda dia nekat atau bagaimana nih? Hah? Atau dia udah putus asa? Ya udahlah mati aja lah daripada di sini. Nggak ada harapan hidup. Enggak. Dia jadi anak muda yang berani. Kalau ada roh Tuhan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa membuat engkau gentar, teman muda. Betul. Betul. Ketika ada Yesus dalam hidupmu, dan engkau bergaul karib dengan Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, engkau kenal hatinya Tuhan, engkau kenal dia, engkau kenal kasihnya, engkau kenal kebaikannya, engkau bahkan tahu ketegasan Tuhan. Banyak orang yang hanya berkata, Tuhan baik, Tuhan panjang sabar. Yes, saya setuju. Siapa yang percaya di sini Tuhan panjang sabar? Angkat tangannya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Amin, kita percaya semua. Tapi satu hal yang harus kita percaya, dia juga Allah yang tegas loh. Tuhan gak bisa kita permainkan. Dia tegas saudaraku. Ada kalanya dia berkata, jangan. Betul. Ada kalanya dia berkata dengan suara keras, maju. Ada kalanya dia tegas membuat lututmu gemetar di hadapan dia.
Ada kalanya ketika dia menunjukkan ketegasan yang membuat engkau tidak berani memandang kemuliaan dia. Kenapa? Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang dahsyat. Nah, Daniel ini tahu siapa Tuhan. Dan karena kedisiplinan dia, bertahun-tahun dia datang kepada Tuhan. Sehari 3 kali, saya percaya kepekaan dia sama Tuhan ini. Gak ada lagi penghalang. Bukan hanya dia bisa bicara kepada Tuhan, tapi Tuhan bicara, dia bisa dengar suara Tuhan. Teman-teman muda rindu gak bisa dengar suara Tuhan? Halo? Halo? Teman muda? Siapa yang rindu dengar suara Tuhan di tempat ini? Angkat dulu tangannya dong. Biar kita doa sama-sama loh. Saya mau kasih tahu gini ya. Kalau teman muda bisa ditelepon sama RI 1, Bapak Presiden, bangga gak? Bangga? Bangga ya? Ini yang menelpon engkau siang dan malam, gak perlu pulsa. Dan gak perlu tergantung signal, itu surga 1. Yesus. Tuhan rindu bicara dengan engkau siang dan malam. Siapa yang sudah bisa dengar suara Tuhan di sini? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Siapa yang sudah pernah melihat malaikat Tuhan? Matanya bisa melihat hadirat Tuhan. Ada yang bisa? Ada yang pernah? Ada? Ada yang pernah telinganya mendengar suara Tuhan? Ada? Puji Tuhan. Saya doa mulai sore hari ini teman muda akan masuk dalam hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga siang malam kau bisa dengar suara Tuhan. Bahkan matamu diurapi, kau bisa melihat hadirat Tuhan turun di rumahmu, di gereja, dimanapun kau berada. Kau bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Yang siap diberkati Tuhan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi engkau akan menjadi anak muda yang dahsyat. Kalau contohnya engkau bertahun-tahun membangun hubungan intim sama Tuhan. Seperti apa yang Daniel ini lakukan. Lihat kehidupanmu. Kau berani. Daniel tahu konsekuensinya. Ya kan? Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata saat itu ada orang yang berusaha mau menjebak Daniel. Kadang saya berpikir gini loh. Tuhan, saya sering lihat tokoh-tokoh Alkitab sudah benar hidupnya, tapi kok masih ada orang yang jahat sama mereka. Dan seakan-akan kejahatan mereka Tuhan izinkan membuat anak Tuhan celaka. Benar gak? Teman muda pernah gak merasa engkau sudah serius sama Tuhan, kau sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba ada orang yang jahat sama engkau. Dan kejahatannya berdampak dalam hidupmu. Dan kau merasa, Tuhan di mana engkau? Kok engkau gak bela saya Tuhan? Aku kan anakmu, aku setia, aku jaga hidup, jaga kekudusan. Aku hidup benar, bahkan aku melayani Tuhan. Kok dia jahat sama aku Tuhan biarin? Mungkin ada yang begitu ya. Tapi ternyata loh, seringkali Tuhan izinkan kejahatan itu datang. Ternyata apa? Untuk membuat engkau semakin cinta dengan Tuhan. Untuk engkau bisa melihat ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Melatih engkau. Betul. Imanmu akan terbentuk semakin kuat justru ketika engkau ditekan. Ketika engkau ada dalam masalah. Kau akan belajar mengandalkan Tuhan. Coba. Apa yang dialami Daniel. Dia sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar gak? Berdoa taat kepada Tuhan. Malah ada orang yang mau menjebak dia. Bayangkan raja diatur loh, raja dipakai sama orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel. Raja keluarin dong aturan 30 hari, bikin aja selama 30 hari. Orang tidak boleh menyembah kepada yang lain kecuali kepada engkau. Kalau menyembah yang lain kecuali engkau, lempar mereka ke gua singa. Yaudah raja bikin, karena raja mungkin polos. Ya kan, ternyata raja sedang dimanfaatkan. Untuk apa? Menjatuhkan Daniel. Saya mau katakan, kalau hidupmu benar, ada orang yang berusaha menjatuhkan engkau. Sebenarnya mereka bukan berhadapan dengan engkau. Mereka sedang berhadapan dengan Tuhan Allah yang kau sembah. Artinya Tuhan menjadi pembela bagi engkau. Katakan amin. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Seakan-akan anaknya nih diizinkan nih. Ini ngeri loh. Bahkan alasan Daniel dilempar ke gua singa itu karena menyembah Tuhan. Kalau Daniel gak kenal Tuhan, saya percaya dia akan marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu, aku lagi doa nyembah Tuhan lu. Bela dong harusnya. Ketika mereka niat jahat mau membuang aku ke gua singa, aturan Tuhan bikin mereka jatuh dari tangga, gak bisa naik ke atas. Gak bisa moto, gak bisa motret, gak bisa nunjukin ke raja. Aku lagi doa. Tapi enggak loh, kalau kita berkata, walaupun akhirnya karena aduan orang-orang ini, ya kan?
Karena raja udah bikin aturan, mau gak mau harus dilaksanakan. Zaman itu begitu. Walaupun mungkin anaknya raja, itu pasti harus dibuang ke gua singa. Walaupun anaknya raja, karena apa? Sudah pengumuman raja. Nah Daniel ini disayang oleh raja. Dan akhirnya rajanya baru sadar, oh ternyata saya lagi dimanfaatin sama orang-orang yang benci sama Daniel. Tapi apa boleh buat? Peraturan sudah dibuat, sudah dimeterai. Dan ada orang saksi melihat Daniel sedang berlutut berdoa kepada Allahnya. Akhirnya Daniel dilempar ke dalam gua singa. Saya percaya teman muda, ini harus kita pelajari. Kita harus punya sikap hati yang benar. Walaupun di tengah pergumulan. Katakan amin. Sikap hati ini bicara apa? Aku percaya di sini pun Tuhan bela aku. Amin. Aku percaya di tempat ini aku tidak sendirian. Tempat ini adalah awal untuk aku dipromosikan Tuhan. Kau harus percaya teman muda. Kesulitan yang kau alami itu sebenarnya awal promosi yang Tuhan berikan buat engkau. Katakan amin yang percaya. Amin. Daniel percaya itu. Daniel percaya. Walaupun dia di dalam gua singa, coba apa yang terjadi? Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Tuh, raja sampai berkata demikian karena raja sudah merasa dia tahu dia nggak punya kuasa untuk mengeluarkan Daniel temannya ini. Sekalipun dia yang membuat peraturan itu, dia nggak punya kuasa karena sudah dicap, sudah perjanjian. Dan lihat pada ayat yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Sayu mungkin berkata, aduh pasti Daniel sudah dimakan, tapi coba saya mau ngecek gitu ya kan. Dengan keadaan sedih dia ngecek saudaraku. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22 kita baca yang keras sama-sama yuk. 22, 21. Lalu kata Daniel kepada raja apa? Ya raja, kekallah hidupmu. Terus 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini dia luar biasa. Ini bukan gua kelinci seperti saya katakan di awal, ini gua singa teman muda. Ya kan? Singa itu sangat mengerikan. Dimasukkan ke dalam semalam-malaman raja gak bisa tidur, bahkan sampai raja ikut berpuasa loh, mendoakan hambanya ini, mendoakan Daniel, anak Tuhan ini saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika dicek pagi-pagi, ya kan? Daniel, kamu masih hidup gak? Dan kita tadi baca bersama-sama bagaimana respon Daniel. Dia mengatakan bahwa Allahku, dia melindungi aku. Malaikat dikirim untuk mengatup mulut singa-singa itu. Bukannya singa itu kenyang. Bukannya singa itu alergi dengan Daniel. Enggak. Daniel tetap makanan yang menggiurkan bagi dia. Tapi di tempat itu ada ternyata pasukan Tuhan yang dikirim untuk menjaga Daniel. Sehingga mulut singa itu ditutup. Percaya kemana kau melangkah ada malaikat yang melindungi engkau. Amin. Ini fasilitas anak Tuhan. Selama engkau hidup benar ada perlindungan Tuhan sempurna. Betul. Tuhan menjaga kita. Kemanapun kita melangkah percayalah ada malaikat, ada penyertaan Tuhan. Apalagi kita dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita teman muda. Dan ketika kita lihat dari kisah ini selanjutnya. Sehingga apa yang terjadi? Musuh-musuh Daniel itu kemudian ditangkap oleh raja. Mereka bersama istrinya, bersama keluarganya dimasukkan ke gua yang sama. Alkitab berkata apa? Hitungan detik singa-singa itu menerkam mereka. Singanya sama. Tetapi responnya beda. Ketika Daniel di dalam, mereka tidak berani untuk menjamah Daniel.
Tapi ketika orang yang tidak ada malaikat, artinya hidupnya jauh dari Tuhan, langsung diterkam oleh singa itu. Gua singa itu bisa bicara dunia ini, teman muda. Singa itu bisa berbicara roh-roh jahat. Roh jahat ada di mana-mana. Kuasa gelap ada di mana-mana. Tapi kalau engkau ada perlindungan Tuhan, yang jahat tidak berkuasa menjamah kita. Amin. Orang-orang yang tanpa Tuhan akan mudah diterkam roh jahat. Akan mudah dikalahkan dosa. Akan mudah dikalahkan roh gagal, roh sakit penyakit. Segala kuasa-kuasa kegelapan datang berusaha untuk mencuri segala yang Tuhan berikan buat kita. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sama-sama dengan saya katakan mencuri. Kedua katakan membunuh. Terakhir katakan membinasakan. Amin. Rancangan iblis gak ada yang baik, cuma 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia mau curi? Dia mau curi semua berkat Tuhan dalam hidupmu. Karena itu jadilah anak muda yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Seperti tadi khotbah dari Ibu Gembala Sida mengajarkan kita harus hidup dalam kekudusan. Betul teman muda. Saya tahu hidup kudus di zaman sekarang gak mudah. Tantangan dosa itu di mana-mana. Engkau bisa hanya di dalam kamar, engkau bisa jatuh dalam dosa. Gadgetmu bisa menjadi sumber di mana engkau jatuh dalam dosa. Di zaman saya belum ada handphone. Untuk jatuh dalam dosa seperti itu perlu banyak melakukan usaha yang berat. Sampai benar-benar jatuh dalam dosa. Zaman sekarang no, tinggal sekali klik terbuka. Semua terekspos. Semua yang jahat bisa engkau lihat di situ. Itulah sebabnya saya katakan, kekudusan ini penting teman muda. Setan tahu loh kita kudus apa enggak. Betul. Setan tahu kita kudus apa enggak teman muda. Setan tahu kita benar apa enggak. Setan tahu handphonemu, gadgetmu kau pakai untuk apa, dia tahu. Gak ada yang bisa tersembunyi, semua dia lihat. Alkitab mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Katakan amin. Kekudusan ini penting. Setan saat ini sedang menyebarkan propaganda yang mengatakan, gak apa-apa, enjoy your life. Selama engkau masih muda, nikmati hidupmu. Saya terus terang bergumul. Anak muda zaman sekarang, ya, menurut survei, ternyata pemikirannya apa? Pacaran. Betul. Bahkan anak SD sekarang, SMP, SMA, itu pikirannya pacar. Padahal di Alkitab memang tidak ada kata pacaran. Gitu. Gak ada. Pacaran itu kalau didefinisikan menurut kekristenan itu berbicara tentang masa perkenalan sebelum masuk dalam pernikahan. Tapi banyak sekarang anak muda berpacaran karena apa? Mengikuti dunia. Gitu. Teman kiri kanan depan belakang atas bawah teman-teman semua sudah punya pacar. Saya enggak. Sehingga apa? Enggak berani tampil beda. Ya udah cari siapa yang mau jadi pacar. Buru-buru supaya status berubah. Nah setelah ketemu pacar, nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam berpacaran. Sehingga apa? Oh berpacaran begitu toh. Oh pacaran begini. Ya udah ikut. Dunia mengajarkan pacaran harus begini. Mereka ikut. Sehingga mereka melakukan apa yang belum boleh mereka lakukan. Mereka lakukan. Itu jebakan setan teman muda. Sementara Tuhan mau engkau hidup di dalam kekudusan. Mengapa harus kudus? Karena kalau engkau kudus, hidupmu pasti diberkati luar biasa. Katakan amin. Sementara setan tahu kalau engkau kudus, hidupmu benar, hidupmu akan luar biasa. Nah setan berusaha untuk membuat hidupmu gagal. Gimana caranya? Kau dipertemukan dengan cowok yang menjadi idamanmu. Cewek idamanmu. Kemudian kau mulai dicuci otaknya. Pacaran begini caranya. Mulai kau ikuti. Jatuh, plak. Ya kan? Masih SMP pacaran putus, stres. Kemudian terobsesi cari pacar lagi, putus lagi. Sehingga begitu, sekarang nih anak muda begitu hidupnya. Stres ternyata bukan karena pelajaran, stres ternyata sekarang paling tinggi itu ya, nomor 1 atau nomor 2, karena pacaran.
Bukannya nggak boleh pacaran. Pada waktunya nanti pasti pacaran. Bilang amin dulu teman muda. Amin. Pada waktunya. Siapa yang masih jomblo di sini? Yang jomblo angkat tangan. Gak apa-apa. Nanti kita doa pelepasan roh jomblo. Amin. Gak, kalau lagi jomblo nikmati. Amin. Justru membuat engkau, yes aku punya waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Tapi kalau memang engkau sudah mau berpacaran dan kemudian mau serius masuk dalam pernikahan, that's okay. Gak apa-apa. Dan tujuannya apa? Untuk saling kenal. Gitu. Jadi pacaran untuk saling kenal. Itu pun gak boleh jauh pacarannya. Bilang amin dulu dong. Yang setuju dengan saya, bilang aminnya lebih keras. Amin. Karena nanti suatu saat pasti kok diizinkan Tuhan. Di mana? Di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan hal itu berkat, tapi di luar pernikahan itu membuat hidupmu bisa dalam kutuk. Betul. Kalau saya tipenya orangnya menyampaikan apa adanya. Tujuannya supaya teman muda diberkati luar biasa. Karena saya sayang buat teman muda semua. Betul, kerinduan saya kalian jadi orang hebat. Tapi untuk jadi orang hebat kau perlu Tuhan. Kau harus berani tampil beda. Orang mungkin udah pada pacaran, tapi kau tahu firman Tuhan. Kau jaga hidup. Ya, kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kau tahu prioritas utamamu adalah Tuhan. Yes Tuhan, setiap hari Tuhan. That's okay. Dibilang gak gaul, that's okay. Dibilang gak keren, that's okay. Yang penting saya keren di mata Tuhan. Amin. Itu dia. Jadi engkau tidak akan terintimidasi. Engkau yakin yang kau lakukan adalah menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, lihat segala yang baik di surga Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Hidupmu akan dahsyat teman muda. Banyak orang hilang kesempatan luar biasa di masa muda. Karena apa? Mengisinya dengan hal yang bukan dari Tuhan. Gitu. Jadi nanti pulang dari tempat ini bukan pikirannya cari pacar. Enggak. Gimana caranya? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jodoh, percayalah. Kalau engkau benar, jodoh nanti Tuhan yang hadirkan. Bilang amin dulu. Tuhan akan hadirkan, tinggal engkau pilih yang mana. Seleramu yang mana? Yang six pack, oke, Tuhan nanti hadirkan. Kau suka yang one ball, ya kan? One ball, nanti gak apa-apa, Tuhan hadirkan yang one ball. Aku suka yang gemoy Tuhan, gak apa-apa, nanti yang gemoy Tuhan hadirkan. Gitu, tinggal kau pilih. Jadi betapa dahsyatnya ya ketika kita mengutamakan Tuhan. Kalau teman muda lihat nanti kehidupan dari Daniel ini, wah luar biasa. Pada ayat yang ke-29, terakhir nih. Daniel pasal 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Lihat. Jadi Daniel ini sama seperti Yusuf. Orang di bangsa asing tetap menjadi orang yang ternama. Orang yang punya kedudukan. Orang yang dipercayai hal-hal yang luar biasa. Yusuf demikian. Kenapa? Yusuf anak muda yang komitmen dengan kekudusan. Katakan amin. Amin. Ditawarkan hal-hal yang menggairahkan, justru dia lari dari dosa. Ini dahsyat loh. Betul. Ketika teman muda diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat engkau bisa jatuh, Tuhan katakan lari. Jangan stay di situ. Ketika engkau tahu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, lari. Katakan amin dulu. Amin. Yusuf lari dari godaan itu. Berkali-kali dicoba untuk jatuh dalam dosa. Dia lari. Sehingga apa? Rencana Tuhan terjadi. Saya mau katakan teman muda. Karena saya bicara kepada anak muda di tempat ini. Imani, Tuhan punya rencana yang besar buat masa depanmu. Amin. Kau jangan merasa kecil hati, mungkin keluargamu biasa-biasa. Ya, mungkin sekolahmu juga engkau merasa biasa-biasa. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, masa depanmu luar biasa. Tapi percayalah, ada roh jahat yang diutus iblis, ternyata tugasnya mencuri masa depan. Ini bahaya. Hati-hati teman muda. Ada satu dosa yang dipakai setan dan dosa ini ternyata ampuh untuk mencuri masa depan orang. Yaitu, saya harus katakan, dosa perzinahan percabulan.
Yusuf, mengapa dia bisa dipakai Tuhan dahsyat luar biasa? Dia lari dari dosa. Kalau Yusuf jatuh dalam pelukan istri Potifar, saya percaya dia tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Gagal rencana Tuhan. Tuhan akan ganti dengan orang lain. Jangan sampai rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu gagal dan Tuhan pakai orang lain. Jangan sampai, katakan amin. Amin. Teman muda tahu Simpson? Tahu Simpson ya? Alkitab katakan dari rahim ibunya Tuhan bahkan sudah mengurapi dia. Simpson tuh dahsyat, tentara Tuhan luar biasa. Lawan 100 orang mati lawan dia. Lawan 1000 mati lawan Simpson. Kebayang gak tuh kekuatan dia seperti apa? Dirantai tangannya, putus. Tapi roh jahat, roh yang mau mencuri masa depan, pakai seorang wanita namanya Delilah. Simpson jatuh dalam pelukan Delilah. Begitu jatuh, tangannya dirantai, gak kuat lagi. Urapan Tuhan hilang dalam dia. Urapan ternyata bisa hilang. Jangan sampai engkau yang sudah diurapi Tuhan, mau dipakai Tuhan luar biasa, urapan itu hilang hanya karena kita tidak taat sama Tuhan. Katakan amin. Bahkan Alkitab berkata, Simpson matanya dibutakan. Bahkan dia jadi badut. Yang tadinya tentara Tuhan, orang yang disegani, orang yang diurapi, tiba-tiba dipermalukan. Jadi badut, jadi dosa ini bisa membuat apa? Urapan hilang, bisa membuat orang buta matanya, jadi mata rohaninya hilang. Buta, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan. Yang ketiga apa? Bisa dipermalukan. Ya. Dan Alkitab berkata bahwa Simpson hilang kekuatannya. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan berikan kekuatan itu sekali aja. Tuhan kasih dia kekuatan itu sekali aja. Apa yang dia lakukan? Dia runtuhkan tiang-tiang gedung itu. Sehingga gedung itu runtuh semua. Ribuan orang yang mempermalukan dia semua mati. Termasuk Simpson. Artinya kalau dia tidak jatuh dalam dosa bersama Delilah, saya percaya dia umur panjang. Bilang amin. Saya percaya dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi dosa ini dosa yang mencuri masa depan. Buat teman muda, jaga hidupmu. Jaga kekudusan. Katakan amin. Amin. Berani berkata aku kudus. Aku hidupku buat Tuhan. Jangan sampai setan mencuri masa depanmu. Karena masa depanmu terlalu indah. Karena Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus. Thank you so much. Terima kasih buat hadiratmu di tempat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Didik kami, ajar kami. Untuk menjadi anak muda yang berani tampil beda. Berani menunjukkan bahwa kami adalah anak Tuhan Yesus. Kami berkarakter seperti Kristus. Kami hidup seperti Tuhan hidup. Kami berkata-kata seperti Engkau berkata-kata. Kami berpikir seperti Engkau berpikir. Kami bertindak seperti Engkau bertindak Tuhan. Jadikan kami representatif Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan osi dan anggur, yang akan sama-sama kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Bagikan iman percayamu, sabut yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita mau terima yang terbaik. Terima mujizat di balik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus di sore malam hari. Sempurna hidup kami. Ketika Tuhan kita Yesus mati di atas kayu salib, darah yang tercurah dari tubuh Yesus itu dengan cara yang menyakitkan. Bukan dengan cara transfusi darah, benar gak? Transfusi paling dia berbaring, darah bisa keluar. Tetapi sejarah mencatat, di tubuh Yesus ada ratusan lubang yang mengeluarkan darah. Di tubuh kita kurang lebih 5 liter darah. Dan secara medis mengatakan kalau keluar lebih dari 50% orang itu pasti koma. Nah Yesus, darah yang keluar dari tubuhnya bukan hanya 50%. Saya percaya sampai tetes darah terakhir. Amin.
Dia bertahan di atas kayu salib. Karena dia mengingat wajahmu dan wajahku. Katakan amin. Dia mengasihi kita luar biasa. Jadi darah yang kita nikmati di tempat ini tercurah di atas kayu salib dengan cara yang sangat brutal dan menyakitkan. Jadi dalam darah ini ada kekudusan, ada pengorbanan. Yang Tuhan minta buat kita komitmen. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Serahkan masa mudamu buat Tuhan. Hargai kekudusan dan kebaikan Tuhan. Jalani hari ini bersama Tuhan. Berani tampil beda. Jangan takut orang mau tuding kita kurang gaul. Tidak seperti orang kebanyakan. That's okay. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang penting Tuhan happy sama kita. That's it. Betul. Buat apa kita menyenangkan orang banyak tapi Tuhan sedih melihat hidup kita. Jadi intinya sore hari ini, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduanmu setiap hari. Bangun pagi, yuk punya saat teduh. Senangkan Tuhan. Seperti Daniel, memuji Tuhan. Walaupun ancamannya dihukum mati, dia gak takut. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah akan membela dia. Dimanapun kau melangkah, percaya ada pembelaan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama mari kita angkat roti. Yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan ucapan syukur dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku malam ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari teman muda sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami jadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Teman muda sebutkan kalau engkau ada sakit, percaya tempat ini kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Pulihkan, sembuhkan Tuhan. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kelemahan tubuh, hancur, patah dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan buat anak-anak Tuhan. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga. Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, studiku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Tidak miskin, tidak gagal, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat
diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kembali kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tinggi kedua tangan kita. Mengucap syukur sore malam hari ini. Kita boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus yang besar tinggal dalam setiap kita. Kita tinggal dalam kemuliaan-Nya Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Sekitar 1,5 bulan yang lalu ada seorang anak pemudi datang menjumpai saya di Tiberias Center. Dia menangis, dia mukanya ketakutan. Dia katakan begini, Pak tolong doakan saya. Saya sudah sekian tahun ada benjolan di payudara. Dan saya mau check up lagi dengan dokter yang sama. Saya takut Pak. Sebagai anak muda dia takut. Dan Tuhan taruh di hati saya, dia kepahitan sama orang tuanya. Saya bilang, kamu kepahitan. Dia diam. Ampuni orang tuamu. Kalau engkau mengampuni, percaya Tuhan sembuhkan. Bukan manusia yang menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh. Kau pasti sembuh. Akhirnya dia nangis. Saya tuntun doa. Lepaskan pengampunan. Jangan dendam, jangan kepahitan. Engkau dendam yang rugi engkau. Karena kepahitan itu pintu masuk, setan bisa menyerang. Dan akhirnya kami berdoa. Minggu depan dia kembali dengan linangan air mata. Tapi saya lihat mukanya sudah sukacita. Dan dia bilang, Pak, dokter saya kaget. Begitu diperiksa, benjolannya sudah hilang sama sekali. Dahsyat gak Tuhan kita? Hanya karena pengampunan ada kesembuhan. Betul. Ada anak saya menyaksikan. Dia di depan pintu menyegat saya sebelum saya masuk mobil. Dan baru 2 minggu lalu dia datang lagi menjumpai saya di center dengan bapak mamanya. Dan bapaknya bilang, Pak itu bukan benjolan biasa, itu kanker Pak. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kanker pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Amin teman muda. Jadi rancangan Tuhan itu dahsyat. Iblis datang untuk mencuri. Dia mencuri kesehatanmu. Dia mencuri masa depanmu. Dia mencuri kebahagiaanmu. Tapi Tuhan dikatakan dia datang memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang biasa-biasa. Hidupmu hidup berkelimpahan. Amin. Haleluya. Naikkan doamu sama Tuhan. Minta apa yang kau rindukan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah minyakmu yang kudus. Hamba minta kuasamu dari surga saat ini mengurapi minyak ini menjadi api dari surga. Menjadi minyak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga ada kuasa menyembuhkan segala penyakit dalam nama Yesus. Menghancurkan setan dan kuasa kegelapan. Bahkan memberkati studi, sekolah mereka, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Buat teman muda yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Tidak ada yang mengasihi kami seperti Engkau. Orang mungkin memandang kami sebelah mata, tapi kami spesial di hadapan-Mu. Kami anak-Mu Tuhan. Seberapa berat keadaan kami ketika kami datang
Tangan-Mu yang terbuka menyambut kami Tuhan. Kasih Bapa begitu ajaib di tempat ini kami rasakan. Horabaya rabaya. Mungkin ada beberapa teman muda yang pernah dikecewakan oleh kedua orang tuamu. Saat ini datang sama Tuhan. Dia tidak pernah menolak engkau. Dia mengasihimu. Dia mati bagimu. Dia berkata, datang padaku. Come, datang. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Aku datang kepada engkau. Aku rindu dekat dengan Tuhan. Aku rindu intim sama Tuhan. Aku tidak mau takut lagi akan masa depanku. Aku percaya, aku serahkan hidupku kepadamu. Pakai aku menjadi alatmu di akhir zaman ini. Kalau itu doamu, sampaikan sama Tuhan. Izinkan Tuhan pulihkan segala luka-luka hati yang kau pernah alami saat ini. Yuk, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Segala roh kepahitan, roh kekecewaan ku ikat, ku patahkan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Horabaya sikirabaya rabaya. Sikirabaya rabaya rabaya. Jangan izinkan kepahitan menghalangi rencana Tuhan buat hidupmu. Kalau Tuhan ingatkan 1-2 wajah saat ini orang-orang yang pernah menyakiti engkau, katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka semua. Bahkan belajar, kau berkati orang yang menyakitimu. Katakan, Tuhan, aku berkati mereka dalam nama Yesus. Lihat, hati Tuhan akan terkagum-kagum melihat kebaikanmu pada malam hari ini. Tuhan tidak akan tahan-tahan berkat di atas engkau. Rasakan kasih Bapa di sini. Dia sungguh baik. Dia ada di tengah kita, saudaraku. Jangan pulang tanpa mengalami pemulihan. Jangan pulang tanpa mengalami kelepasan. Jangan pulang tanpa menerima berkat dari Tuhan. He is your everything. Kau punya Yesus, kau punya segalanya. Segala kekecewaanmu, masa lalumu, lepas dalam nama Yesus. Banyak orang tidak bisa dipakai Tuhan dahsyat hari ini karena belum selesai dengan masa lalunya. Selesaikan masa lalumu. Selesaikan segala yang menyakitkan di masa lalu. Agar masa depanmu dahsyat luar biasa. Jangan tahan. Jangan. Izinkan Tuhan pulihkan jamah hatimu. Oh, kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa buat semua teman-teman yang sudah pelayanan. Kau lihat jeripaya mereka, kau lihat kesungguhan mereka melayanimu. Imam-imam musik, singer, WL, choir, soundman, kameramen, kolektan, siapapun. Berkat-Mu dahsyat luar biasa atas mereka Tuhan. Kau pakai mereka lebih luar biasa lagi. Bahkan setiap teman-teman muda yang hadir pada malam hari ini, mereka pulang membawa kuasa, membawa mujizat, membawa hati yang baru untuk semakin cinta sama Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. We love you so much. Kami terus berdoa buat gereja Tiberias. Setiap cabang dijaga Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Percayakan Tuhan, impartasikan urapan-Mu lebih luar biasa lagi. Percayakan jiwa-jiwa dilipat gandakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami bersama anak-anak menantu cucu mereka aman, mereka kuat, mereka sehat, umur panjang, diberkati, dipakai Tuhan dengan urapan yang berlipat kali ganda. Kami akan pulang, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna menjaga melindungi kami. Roh celaka, roh maut, roh orang-orang jahat, roh orang kuat dipatahkan dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Teman muda, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus. Menyertai segenap hidup kita. Menyertai orang tua kita, keluarga kita, kuliah, pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau dalam tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di
ku terima semua janji-janji-Mu.